Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal wa faddalahu ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Raufiyah Jenggi Utara, Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, pada malam tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah, kita akan menyimak ceramah singkat terkait dengan saum Ramadan yang alhamdulillah sedang kita laksanakan di bulan suci dan bulan penuh hikmah ini. Musyahidin, musyahidat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja menyimak tausiah singkat dari guru kita, pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raufiyah Jenggi Utara, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Al-Mukarram Habina Bapak Tuan Guru Haji Abdul Karim Syukron, dengan tema Saum Ramadan. Kepada Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal anama biswahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, santri dan santriwati yang saya hormati, alhamdulillah pada malam yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dalam kondisi cukup sehat. Untuk itu, saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raufiyah mengucapkan syukur alhamdulillah kita bisa ketemu bersilaturahmi lewat media online, yang mudah-mudahan pertemuan atau silaturahmi ini akan membawa berkah, membawa faedah kepada kita semua, umat Islam, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu silaturahmi tazidu fil umri wasi'atu rizki. Bapak
kaum muslimin muslimat, sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah kami bisa bertemu lewat media online. Saya akan ikut memberikan sumbangsih secara rohani, secara ilmiah, tentunya dalam pelaksanaan beribadah dalam bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan suatu syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada kita semua sebagai umatnya. Untuk itu kita harus mempunyai pemahaman, mempunyai pengertian terhadap bulan Ramadan ini adalah bulan suatu kebahagiaan, suatu kemuliaan, suatu kebanggaan bagi kita, yaitu umat Islam. Untuk itu saya sangat perlu untuk menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan bulan suci Ramadan, karena melaksanakan bulan suci Ramadan ini adalah suatu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita abaikan. Harus dengan sepenuh hati kita laksanakan dengan benar dan tepat, sehingga puasa ini betul-betul menjadi keuntungan, menjadi kemenangan, menjadi kebahagiaan kita sebagai umat Islam. Apalagi pada saat kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah modal yang sangat utama sekali kita akan bawa sebagai modal kita, sebagai lapis tangan kita untuk berjumpa dengan Allah, yaitu dengan kita sudah lakukan puasa dengan sepenuhnya, dengan betul-betul benar dan baik. Untuk itu saya akan sampaikan mengenai pelaksanaan daripada puasa bulan suci Ramadan melalui kitab yang ada di depan tiang niki. Untuk tiang bacakan sebagai dasar yang mau sampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama melaksanakan puasa Ramadan itu sendiri, yaitu dengan katanya ulama menjelaskan tentang bulan suci Ramadan, yajibu shaumu ramadana ala kulli muslimin baligin akilin qadirin ala shaumi ma'al khulwi anil haidi wa nifasin. Yajibu shaumu Ramadan, ini sebagai alasan kita bahwa seluruh umat Islam wajib melaksanakan yang namanya puasa bulan Ramadan. Tetapi di dalam pernyataan ini yang diwajibkan berpuasa bulan Ramadan itu ada kulli muslimin. Di sini ada kekhususan, karena hidup kita di dunia ini adalah dua macam. Ada umat yang disebut muslim, ada umat yang disebut kafir. Umat muslim inilah yang dituntut untuk memperhatikan dan untuk memahami tentang bagaimana untuk kita lakukan puasa yang benar. Kemudian umat yang kedua yang disebut umat kafirin itu sudah tidak disentuh dan sudah tidak dikhitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dalam kitab ini. Sehingga dengan demikian dia katakan ala kulli muslimin, atas orang yang Islam. Islam itu adalah masuk muslim dan muslimat. Baligin, yang kedua adalah orang itu sudah balik. Balik di sini artinya adalah pengertian yang biasa. Balik adalah ingin kepada suatu perempuan atau ingin kepada lelaki. Itu namanya balik. Itu pemahaman yang secara biasa atau secara aglabiah. Tetapi
makna daripada balik, balik itu artinya sampai. Sampai apa? Sampai bukti-bukti daripada kedewasaan manusia itu sendiri, baik manusia yang laki maupun yang perempuan. Jadi sampai pada mereka yang dikatakan balik itu sampai umurnya 15 tahun atau sampai umurnya 9 tahun kemudian keluar darah haid dengan tidak ada sebab, itu boleh dikatakan tanda balik bagi mereka. Atau sampai kepada mereka sudah tumbuh yang namanya rumput di batang bunut itu, ya, timbul atau tumbuh rumput di situ, atau dia bermimpi jima pada suatu malam, kemudian bergaul dengan sebagai kayaknya orang bersuami istri sampai mengeluarkan yang namanya mani. Itu juga dikatakan balik. Jadi balik itu banyak sekali pemahamannya. Balik 15 tahun sampai 15 tahun, balik 9 tahun keluar darah haid, sampai tumbuh rumput di dekat batang kemaluan si perempuan atau si lelaki itu sendiri. Itu sudah tanda daripada balik itu sendiri. Nah, inilah sebagai syarat daripada wajib puasa itu sendiri. Siapapun di antara kita sudah kelihatan tanda-tanda ini, tidak boleh dia abaikan yang namanya puasa. Wajib kita puasa, baik manusianya laki maupun perempuan. Siapa orangnya, siapa yang punya anak, kalau sudah kelihatan tanda-tanda ini kemudian dia tidak melakukan puasa, pribadi orang itu sudah berdosa. Dan kalau tidak diawasi oleh orang tuanya, ikut terlibat, orang tuanya itu berdosa juga dalam meninggalkan ibadah puasa itu. Nah, itulah bentuk kewajiban puasa Ramadan ini adalah wajib bagi kita semuanya. Para santri dan santriwati kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita syukur bahwa bulan Ramadan ini datang bagi kita semuanya. Bagaimana bentuk kesyukuran kita? Yaitu kita lakukan berpuasa. Itu bentuk kesyukuran. Kemudian setelah kita melakukan puasa, kita lakukan yang namanya sholat tarawih. Setelah kita lakukan sholat tarawih, kita lakukan yang namanya zakat fitrah. Setelah kita lakukan zakat fitrah, kita luaskan silaturahmi kita. Setelah kita luaskan silaturahmi kita, kita banyak memberikan sosial. Kita berikan sesuatu yang sangat diinginkan oleh keluarga, oleh lingkungan. Apa yang bisa kita berikan mereka, entah senyum, entah merupakan materi, merupakan minuman, makanan, itu termasuk daripada syukur kita menjumpai yang namanya bulan Ramadan. Itu adalah termasuk daripada gabungan melaksanakan puasa dengan secara baik dan benar. Kemudian Ramadan yang kita lakukan Bapak dan Ibu, sangat banyak manfaatnya, sangat banyak artinya, sangat banyak faedahnya. Lebih-lebih pada saat kita akan meninggalkan dunia ini, di situ terasa, di situ kelihatan, di situ kita akan menikmati hasil daripada Ramadan itu sendiri. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar fa idza tamma ramadanun la yaktubu alaihi zambun ilal haulil akhir wa immata qabla ramadan akhara jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi zambun. Ini hadis yang perlu kita ingat, perlu kita hayati, perlu kita renung, perlu kita bawa setiap saat, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah mengatakan, man shoma
man shoma yauman, barang siapa berpuasa satu hari saja daripada bulan Ramadan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya manusia itu yang sudah lewat. Dosa yang sudah lewat itu diampuni dengan satu hari saja kita puasa. Jangankan 2 hari, apalagi 3 hari, apalagi 4 hari. Dosa yang diampuni berkat Ramadan yang kita lakukan satu hari itu saja, dosa yang sudah lewat, dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat, santri dan santriwati, kita harus berbangga hati, kita harus senyum, kita harus syukur yang setinggi-tingginya terhadap Allah. Kita bisa ketemu dengan Ramadan ini. Maka dengan demikian, ini kesempatan yang sangat bagus, kesempatan emas bagi kita. Jangan sia-siakan, jangan main-main, jangan hura-hura dalam bulan Ramadan ini. Tolong kita lakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Karena dosa yang sudah lewat, dosa yang akan datang tidak akan diadakan, tidak dianggap ada, tidak dianggap salah bagi kita semuanya, berkat kita lakukan Ramadan yang kita lakukan. Kemudian fa idza tamma Ramadan, apabila sempurna kita lakukan Ramadan ini sampai 1 bulan, 30 hari mungkin, atau 29 hari mungkin, kita penuhi semua ini, la yaktubu alaihi dzambun ilal haulil akhar, tidak akan dicatat, tidak akan dihitung, tidak dianggap atasnya punya dosa ilal haulil akhar, sampai akhir tahun ini kita tidak punya dosa gara-gara kita lakukan puasa Ramadan ini. Bila sempurna Ramadan ini 1 bulan, tahun ini sampai terakhir tidak ada dosa bagi kita. Ini keterangan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu siapa lagi yang kita percayakan selain daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir tahun ini kita tidak punya dosa. Seandainya fa imma qabla Ramadan akhar, seandainya manusia ini setelah selesai Ramadan ini sudah dia lakukan dengan sepenuh hati, melakukan Ramadan, kemudian fa immata, dia mati qabla Ramadan akhar, sebelum datang Ramadan yang akan datang, berarti tengah-tengah tahun dia mati, manusia yang sudah puasa ini. Bagaimana itu? Jaa yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, walaysa alaihi zambun, tidak ada dosa yang dia bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keistimewaan, inilah kelebihan, inilah suatu faedah yang luar biasa diberikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan umatnya semuanya bagi kita juga. Nah, oleh karena itu, mari kita betul-betul melakukan ibadah puasa ini dengan benar. Karena puasa ini yang mendapat gelar, mendapat suatu nilai seperti apa yang dia sampaikan ini, puasa yang bagaimana, itu yang perlu kita harus perjelas. Karena puasa di dalam umat Nabi Muhammad ini menurut pembagian daripada ulama adalah 3. Ada namanya puasa itu disebut puasa awam, ada yang disebut puasa hawas, ada yang disebut puasa hawasul hawas. Nah, 3 bentuk puasa inilah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang mana kita harus raih, yang mana kita harus amalkan, yang mana kita harus jalankan, yaitu sekurang-kurangnya saum hawas. Tetapi kalau saum yang awam, ini puasa yang gagal ini, puasa yang percuma ini, puasa yang sia-sia ini, puasa yang tidak ada artinya. Ini yang menyesal manusia ini nanti di hari kemudian. Karena dia akan cari hasilnya ini, dia akan tuntut kecapean,
kelelahan, keuzuran, kepayahan yang pernah dia lakukan, dia akan tunduk di hadapan Allah. Tetapi Allah spontan menjawab mereka, kamu berpuasa dulu, saya tidak akan berikan kamu sedikit pun balasan yang bagus, tidak ada bagi kamu. Hanya saya akan balas kamu dengan neraka jahanam yang saya akan balas kamu. Kenapa? Karena kamu berpuasa dengan sejarah puasa awam. Apa itu puasa awam? Puasa awam itu adalah sekedar memahami puasa itu tidak makan dan tidak minum. Adapun hal-hal yang lain dia tidak jaga, dia tidak imsak. Puasa itu artinya saum itu adalah imsak sebenarnya, ya. Imsak itu menahan makan, menahan minum. Nah, pemahaman orang awam, pemahaman orang bodoh, pemahaman orang yang tidak paham tentang melaksanakan puasa ini hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Cukup dengan itu menurut pemahaman mereka yang namanya puasa. Tetapi bukan seperti itu. Puasa itu adalah kita harus menahan makan, minum, bertutur yang jelek, berprasangka yang jelek, dan berbuat yang salah, berbuat dosa. Betul-betul kita harus menahan mata, tutur kata, tingkah laku, dan pergaulan. Kita harus batasi diri kita semuanya. Pokoknya apa yang dianggap salah dalam tingkah laku, apa yang dianggap salah dalam ucapan, tolong dihindari, tolong dijauhi. Seperti kita harus menghindari makan dan minum. Nah, seperti itulah cara kita memelihara, menjaga puasa kita. Baru dianggap, baru diterima puasa itu adalah puasa yang pas, puasa yang benar, puasa yang tepat. Dan itu yang mendapat gelar puasa hawas. Nah, kalau puasa hawasul hawas, tidak ada lain ingatannya dari awal dia niat sampai tenggelam matahari hanya Allah, 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 Allah. Itu yang dia ingat, itu yang namanya hawasul hawas. Kaum muslimin muslimat, santri dan santriwati yang saya hormati, mari kita coba mengurus diri, bertanya kepada diri sendiri, apa kita berpuasa dengan secara puasa awam, atau kita berpuasa secara hawasul hawas, atau kita berpuasa secara puasa hawas. Jadi kalau kita berpuasa dengan secara awam, tidak usah kita ditunjuk orang, tidak usah kita disebut orang, kita hanya tanya diri, bagaimana pelaksanaan kita sehari-hari puasa ini? Cukuplah diri kita bertanya kepada diri kita. Jadi kalau kita berpuasa awam, cepat kita mengucapkan astagfirullahaladzim, mengaku bahwa perbuatan itu adalah salah, dan mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga perilaku kita sehari-hari diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melaksanakan puasa maupun untuk melanjutkan dengan salat tarawih, dengan salat-salat yang lain. Mudah-mudahan sepanjang Ramadan itu kita bisa isi dengan beribadah, dengan sujud, dengan tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti selesai Ramadan ini betul-betul kita adalah baru keluar daripada kandungan ibu kita sebagai anak yang baru dilahirkan daripada kandungan ibunya. Itulah janji daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin muslimat, mungkin sekadar ini yang bisa Tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya apa yang Tiang sampaikan ini. Semoga menjadi peringatan, menjadi perbaikan, menjadi tolak ukur daripada kita beribadah, utamanya melaksanakan puasa, apalagi yang lebih daripada puasa seperti sholat, seperti sedekah, dan menjaga daripada kerukunan kita. Nah, yang terakhir mungkin jangan sampaikan, yang perlu kita jaga di dalam puasa ini adalah kerukunan. Kerukunan kita dalam berumah tangga, kerukunan kita dalam bermasyarakat. Jangan sampai
seseorang di antara kita merasa pedih, merasa tersisih, merasa kecewa dengan diri kita, tolong beribu tolong itu kita jauhi semua itu, jangan sampai terdapat hal seperti itu kepada orang lain atau kepada lingkungan kita itu sendiri. Nah, lebih-lebih kaum muslimin muslimat, pemerintah kita sekarang memutuskan atau menghimbau, memberikan saran kepada kita semuanya untuk memelihara, jangan sampai kita terkena, jangan sampai kita terhimbas dengan penyakit corona. Itu adalah pemerintah gencar-gencaran menjaga kita, memelihara kita. Tapi kadang-kadang sebahagian di antara kita punya pemahaman, kita bisa meremehkan saran-saran pemerintah, sehingga kita tidak Jumatan, kita tidak adakan tarawih. Bukan kita dilarang Jumatan, bukan kita dilarang tarawih, hanya kita dijaga jangan sampai menimbulkan kerumunan, jangan ada pertemuan yang terlalu banyak. Tidak ada orang yang dilarang Jumatan. Silakan kita Jumatan, tapi pakailah ukuran dengan sesuai dengan petunjuk daripada pemerintah dan petunjuk daripada ulama-ulama kita, yang perlu kita buat menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi ikutan. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, jadi saran pemerintah ini adalah perlu kita indahkan, perlu kita waspada, perlu kita hargai, karena pemerintah sangat khawatir karena dengan kerumunan yang cukup banyak itulah yang paling besar menimbulkan wabah corona. Nah, untuk itu kita selaku masyarakat sekedar memelihara sesuai dengan saran pemerintah. Kita jauhi daripada pengerumunan, kita jauhi supaya jangan kita berdekatan, dan kalau kita keluar pakai masker. Ini suatu hambatan atau suatu penyekatan sehingga kita tidak akan cepat terkena dengan corona itu sendiri. Ini adalah ikhtiar, ini adalah usaha. Kalau kita sudah laksanakan sesuai dengan saran pemerintah dan para ulama, tokoh-tokoh besar kita, kalau kita sudah ikuti semua itu namanya ikhtiar, itu namanya syarat, itu namanya usaha. Tetapi walaupun bagaimanapun kita itu sangat waspada dan jaga mengikuti saran-saran kita kena, itu namanya takdir, itu namanya kehendak yang maha kuasa. Di dalam hal ini kita harus menjalankan syariat dan hakikat. Syariat dengan hakikat tidak boleh kita lepaskan. Syariat dengan hakikat wajib kita jalankan semua. Karena kalau kita jalankan sekedar syariat saja, meninggalkan hakikat, kita salah dan kita adalah bodoh daripada manusia itu sendiri. Untuk itu kita harus ikuti syarat dan ikhtiar. Setelah melakukan syarat dan ikhtiar, barulah kita fatawakkal 'alallah. Inilah cara kita bapak-bapak, para kaum muslimin muslimat untuk memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ibadah suci Ramadan kita bisa laksanakan dengan sepenuhnya 1 bulan atau 30 hari dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahla penyakit dan ujian yang diturunkan oleh Allah ini mudah-mudahan segera Allah Ta'ala mengangkat dari bumi kita, dari dunia ini. Semoga kita dibebaskan daripada corona atau penyakit bahla yang sangat menggentarkan dunia. Baik kita selaku manusia, seluruh dunia sangat gentar dengan penyakit ini. Lewat Ramadan kita selalu berdoa, bermohon segera mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini dan kita dalam keadaan masih diberikan umur yang panjang dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan atas segala penyampaian tiang niki yang yakin dan percaya banyak kekurangan, banyak kehilapan.
tentunya itu adalah sifat tabiat daripada manusia itu sendiri. Semuanya kami mohon untuk dimaafkan. Dan kalau ada kebaikan itu benar-benar pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi